Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih semangat kan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hanif, Sarah, Jihan, Rido. Baiklah, ternyata semuanya anak ibu pada hadir semua ya. Baiklah, pada pembelajaran hari ini ibu akan mengajar di kelas 3 dan di kelas 5. Pembelajaran di kelas 3 yaitu tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu supaya siswa mampu menjelaskan dan menyebutkan ciri-ciri dari makhluk hidup. Dan di kelas 5 yaitu tentang puisi. Tujuan pembelajarannya yaitu supaya siswa mampu membaca puisi dengan baik dan benar, dan juga siswa mengetahui apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam puisi tersebut. Sebelum kita memasuki ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup, ibu mau tanya ini, ada yang tahu nggak sih apa itu yang dimaksud dengan makhluk hidup? Nggak ada yang tahu ya? Yaudah kita bahas sama-sama ya. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dan juga untuk berkembang biak, untuk melestarikan jenisnya. Kemudian ada jenis-jenis makhluk hidup. Jenis-jenis makhluk hidup terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama manusia, yang kedua yaitu tumbuhan, dan yang ketiga adalah hewan. Kemudian kita masuk ke ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup terbagi menjadi 6, yaitu pertama bergerak, kedua bernapas, ketiga mengalami perkembangan, keempat berkembang biak, kelima makan dan minum, dan yang keenam yaitu peka terhadap perangsang. Kemudian bergerak tadi terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif adalah proses perubahan dari satu tempat menuju ke tempat lain. Contohnya itu seperti kayak berlari dan berjalan. Kemudian ada berkembang biak. Berkembang biak itu yaitu setiap makhluk hidup pastinya berkembang biak dan memiliki keturunan. Kemudian yaitu mengalami perubahan. Mengalami perubahan tuh seperti apa ya Bu? Mengalami perubahan itu seperti kayak naiknya berat badan, tinggi badan, yang disebabkan oleh makan dan minum. Pembahasan kita tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup sampai di sini saja, dan ibu minta kepada siswa-siswi ibu untuk yang ibu sebutkan namanya, bentuk kelompoknya ya. Kita akan mengerjakan tugas. Oke, yang pertama Hanif. Hanif mana? Ya, Hanif dengan Rido. Kelompok 1 ya. Kemudian Sarah apa? Oh, sama Jihan kelompok 2. Jadi ibu minta, tadi kan ibu udah jelas itu kayak pengertian makhluk hidup, jenis-jenis makhluk hidup, dan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ibu minta coba kalian tuliskan kembali apa saja yang ibu jelaskan tadi. Oke, tulis ya. Nanti yang udah siap langsung kita diskusikan sama-sama. Kelas 5 yaitu tentang puisi. Sebelumnya ada yang tahu nggak apa sih itu puisi? Coba, siapa yang tahu? Oke, sekarang ibu jelaskan aja ya. Puisi adalah karya sastra berwujud tulisan yang di dalamnya terdapat irama, rima, ritma, dan lirik dalam setiap baitnya. Di dalam membaca puisi, lafal dan intonasi sangat dibutuhkan dan sangat penting dalam puisi tersebut, karena dalam membaca puisi kita tuh harus
mempunyai tempo, mimik wajah, irama yang jelas dan benar, supaya yang melihat juga tertarik untuk mendengarkan puisi kita. Kemudian intonasi yaitu tinggi rendahnya suatu nada. Kemudian lafal adalah cara seseorang untuk mengucapkan suatu bahasa. Kemudian ada tempo adalah cepat lambatnya seseorang itu membaca puisi tersebut. Kemudian ada irama adalah panjang pendeknya suatu bunyi dan kemerduan bunyi. Yaitu unsur-unsur puisi. Unsur-unsur puisi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah tema, yang kedua adalah rasa, dan yang ketiga nada, dan keempat adalah amanat. Dan ibu minta kepada murid ibu untuk coba buka bukunya, kemudian coba kalian cari satu puisi, kemudian minggu depan kita bacakan ke depan satu-satu ya. Oke, pelajaran kita sampai di sini saja. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.